Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ardian Triradana selaku guru olahraga serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alena Salihuti. Di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami dengan tema kesehatan lingkungan. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Nasya Indra Afianis sebagai presenter, ada Septiana Maisara sebagai presenter, ada Arlangga Diva Darmawan sebagai operator, Tia Suci Fitriani sebagai notulen, dan Raihan Nunda Afif Hidayah sebagai dokumentasi. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasi. Untuk kedua presenter, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya kepada kami sebagai presenter. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan lingkungan. Sebelum masuk di materi, kalian tahu nggak sih apa itu lingkungan? Tidak. Oke, jadi lingkungan adalah tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita berinteraksi, tempat di mana kita bersosialisasi. Di sekitar kita itu banyak sekali. Contohnya yaitu air, udara, tanaman, dan kita sebagai manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu kesehatan lingkungan. Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian kesehatan lingkungan? Ya. Jadi, secara umum, kesehatan lingkungan itu adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Jadi, sehingga mencapai lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan yang harus ada antara manusia dan lingkungan, sehingga tercapai lingkungan yang bersih dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya adalah ada tujuan kesehatan lingkungan. Tujuan kesehatan lingkungan yaitu tujuannya yaitu untuk meningkatkan dan menciptakan lingkungan yang bersih untuk kesehatan individu kita, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman, aman, dan bersih di lingkungan yang kita jaga ini. Mengapa sih ilmu ini tuh sangat penting untuk kita pelajari? Karena lingkungan itu berpengaruh langsung terhadap kita sebagai manusia. Selanjutnya, apa manfaat dari menjaga kesehatan lingkungan? Yang pertama, agar terhindar dari penyakit. Lingkungan yang bersih dapat mencegah kita untuk terserang penyakit seperti penyakit diare, penyakit demam berdarah, atau penyakit kulit. Hal itu karena fungsi lingkungan dapat mencegah berkembangnya kuman atau bakteri. Yang kedua itu lingkungan yang bersih dan nyaman. Lingkungan yang bersih dan banyak ditumbuhi tanaman akan membuat udara menjadi lebih segar dan kualitas udara menjadi lebih sejuk, sehingga aktivitas menjadi lebih nyaman. Yang ketiga itu ada bebas polusi. Bebas polusi dengan cara
mendapat membawa manfaat baik seperti kandungan oksigen dan juga menjaga keseimbangan alam. Yang nomor 3, fauna atau hewan. Fauna atau hewan juga berada di ekosistem, tapi ada juga beberapa hewan yang juga bisa membawa sumber penyakit. Yang ketiga itu ada faktor sosial. Faktor sosial yang pertama itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu seperti kebiasaan masyarakat dalam menjaga suatu lingkungan. Yang kedua itu ada ekonomi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga ada tingkat pendidikan yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya ada dampak dari menjaga dan tidak menjaga kesehatan lingkungan. Jadi, dampak dari kita menjaga lingkungan itu ada banyak sekali. Contohnya, jika kita menjaga lingkungan, kita pasti akan merasakan apa itu dampaknya. Contohnya, misal kita dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan akibat lingkungan yang tidak bersih. Kita dapat hidup nyaman, bersih, ya kan? Karena dengan menjaga kesehatan lingkungan, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Terus selanjutnya kita dapat mengurangi polusi. Nah, jika polusi di sekitar kita itu berkurang, maka kita juga dapat merasakan dampak dari menjaga kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada lingkungan menjadi nyaman. Tentunya jika kita menjaga kesehatan lingkungan, kita juga akan merasakan betapa nyamannya kita hidup di lingkungan yang bersih. Selanjutnya ada dampak tidak menjaga kesehatan lingkungan, yaitu menurunnya kualitas udara, air, dan tanah. Jika kita tidak menjaga kesehatan lingkungan, pasti polusi udara akan di mana-mana. Kita juga akan terganggu pernafasannya. Terus jika kualitas air menurun, bagaimana yang akan terjadi? Pasti kita juga akan kekurangan air bersih. Kita juga pasti akan mencari air bersih. Kita pasti akan susah menemukan air bersih. Selanjutnya ada tanah. Tanah menjadi tercemar. Misal kalau tanah tercemar, pasti tumbuh-tumbuhan itu tidak akan subur. Kita juga tidak, jika tumbuhan tidak subur, kita juga tidak mendapatkan udara dari tumbuhan tersebut, sehingga kita dapat kekurangan oksigen atau mungkin malah kita juga terserang penyakit pernafasan. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan lingkungan? Kita harus menjaga kesehatan lingkungan yaitu dengan cara kita membersihkan lingkungan kita, terus melakukan penghijauan. Contohnya yaitu dengan menanam tanaman atau melakukan reboisasi ulang.